Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Al-Ain dengan NIM 224030448. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul Perjanjian Perdagangan Global. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli yang dilakukan antar negara, mencakup ekspor dan impor. Aktivitas ini sangat vital untuk ekonomi suatu negara karena dapat meningkatkan pendapatan dan memperluas kesempatan pasar. Banyak pemerintah di seluruh dunia sangat memperhatikan perdagangan internasional karena dapat berdampak besar terhadap sistem ekonomi. Perkembangan dan perdagangan internasional selalu menjadi isu penting bagi setiap negara, terutama terkait dengan produk-produk yang bisa dipasarkan secara global atau barang-barang dari negara lain yang masuk dan mempengaruhi perekonomian domestik. Namun, campur tangan pemerintah dalam perdagangan internasional seringkali diperlukan untuk melindungi industri domestik serta menjaga kestabilan ekonomi. Di sisi lain, campur tangan yang terlalu banyak dapat mengganggu kelancaran perdagangan global dan menyebabkan perselisihan antar negara. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi internasional untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan terbuka. Ciri-ciri perdagangan internasional antara lain yaitu yang pertama, para pihak yang terlibat dalam jual beli tidak saling bertemu secara fisik dan tidak saling mengenal satu sama lain. Yang kedua, mereka saling terhubung atau diperkenalkan melalui iklan dan perwakilan dagang dari negara masing-masing. Yang ketiga, yaitu harga barang atau produk ditentukan berdasarkan standar yang telah disepakati dalam perjanjian internasional atau dapat juga melalui proses tawar-menawar antara masing-masing pihak. Yang keempat, tujuan utama perdagangan bersifat komersial, meskipun mungkin ada interaksi antara pedagang dan konsumen, tetapi barang ditujukan untuk kebutuhan produksi. Yang kelima, di Indonesia, pelaku bisnis wajib memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah dan memperoleh berbagai izin yang diperlukan. Yang keenam, partisipasi negara sangat signifikan, baik terkait dengan pajak negara maupun perlindungan bagi pelaku bisnis. Dalam implementasinya, ada 3 jenis perjanjian dagang yang umum dipakai oleh banyak negara, yaitu yang pertama, PTA. PTA memberikan tingkat kemudahan atau preferensi dagang paling rendah, yakni penurunan hambatan tarif dengan cakupan jenis barang dan waktu yang terbatas. Yang kedua, yaitu FTA. FTA memberikan penghapusan hambatan dagang secara bertahap dengan cakupan barang dan jasa yang lebih luas dari PTA. Dan yang ketiga yaitu EPA atau JEPA. JEPA mencakup penghapusan hambatan dagang untuk sebagian besar barang dan jasa, serta mengatur kerjasama ekonomi lain seperti pergerakan tenaga kerja, investasi, dan persaingan usaha. Beberapa tujuan utama dari perjanjian perdagangan global yang menjadi dasar penting dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan internasional yaitu yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ekspor. Perjanjian perdagangan internasional seperti FTA atau WTO dapat meningkatkan kinerja ekspor, membuka akses pasar luar negeri, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, yaitu efisiensi dalam prosedur perdagangan, salah satunya melalui Trade Facilitation Agreement di WTO yang bertujuan menyederhanakan prosedur ekspor-impor, mempercepat pergerakan barang, dan mengurangi biaya perdagangan. Yang ketiga, yaitu menciptakan kepastian hukum dan regulasi yang harmonis. Perjanjian perdagangan memberikan kerangka hukum yang jelas antar negara, menuntut adanya regulasi domestik yang selaras dengan aturan internasional, termasuk WTO. Yang keempat, mendukung stabilitas ekonomi nasional.
Dengan adanya perjanjian perdagangan, diharapkan stabilitas ekonomi dapat diperkuat melalui peningkatan daya saing, investasi asing, dan kondisi perdagangan yang lebih terkendali. Yang kelima, yaitu menyelesaikan sengketa perdagangan antar negara secara resmi. Organisasi seperti WTO menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga perselisihan dagang bisa ditangani berdasarkan aturan internasional, bukan sepihak. Perjanjian perdagangan global juga memiliki banyak manfaat, di antaranya yaitu yang pertama, meningkatkan ekspor dan akses pasar internasional. Perjanjian perdagangan global memberikan kemudahan bagi negara-negara untuk menembus pasar internasional dengan mengurangi atau menghapus hambatan perdagangan seperti tarif impor, kuota, dan regulasi diskriminatif. Yang kedua, yaitu menarik investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment, bisa disebut dengan FDI, kepastian hukum dan regulasi yang lebih stabil sebagai hasil dari perjanjian perdagangan membuat iklim usaha menjadi lebih kondusif bagi investor asing. Yang ketiga, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan efisiensi domestik. Perjanjian perdagangan juga mendorong pemerintah untuk membenahi kebijakan domestik agar lebih adaptif terhadap dinamika global. Misalnya, dengan penyederhanaan perizinan, peningkatan konektivitas logistik, dan penguatan sumber daya manusia. Dalam perjanjian perdagangan global memiliki dampak yang kompleks dan multifaset, baik positif maupun negatif terhadap perekonomian masyarakat negara-negara yang terlibat. Dampak positifnya antara lain yaitu yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perjanjian perdagangan dapat mengurangi hambatan seperti tarif dan kuota, sehingga mempermudah perdagangan antar negara. Hal ini meningkatkan akses pasar dan penjualan bagi bisnis, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Yang kedua, yaitu menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, memperkaya pilihan konsumen. Yang keempat, yaitu transfer teknologi dan inovasi. Nah, sedangkan dampak negatifnya yaitu yang pertama, ancaman bagi industri domestik. Persaingan dengan produk asing yang lebih murah dapat mengancam industri dalam negeri, terutama usaha kecil dan menengah atau biasa disebut dengan UKM. Hal ini dapat menyebabkan penurunan penjualan dan bahkan kebangkrutan. Yang kedua, yaitu ketergantungan ekonomi. Yang ketiga, hilangnya lapangan kerja di industri tertentu. Dan yang keempat, yaitu peningkatan ketimpangan pendapatan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.